Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Helpika. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang merancang jaringan komputer menggunakan router dinamis. Jaringan ini terdiri dari 3 router, 3 switch, dan 3 PC. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Gambar bagian pertama yaitu adalah router, kemudian gambar yang di tengah atau gambar yang kedua yaitu switch, dan gambar yang terakhir yaitunya PC. Kemudian langkah kerja dari jaringan ini yaitunya yang pertama pengaturan IP address. IP address langkah yang pertama yaitu penetapan IP host dan subnet. Kemudian perhitungan rank IP, dan yang terakhir penentuan network IP, host pertama, host terakhir, dan broadcast network. Kemudian setelah kita melakukan langkah dari pengaturan IP address ini, barulah kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu perancangan jaringan pada simulator. Kemudian untuk pengaturan IP address, misalkan IP untuk host dan subnet ditetapkan, itu untuk hostnya kita tentukan IP-nya 192.168.10.0. Kemudian untuk subnetnya kita pakai 255.255.255.192. Kemudian dari 255 ini adalah subnet yang nomor 26 yang kita pakai, subnet IP kelas C. Kemudian subnet ini kita konversikan, yaitu kita konversi ke bilangan biner. Subnet dari 255.255.255.192, 255 kita konversi menjadi 1 sebanyak 8 kali. Kemudian sama untuk subnet yang 255 berikutnya itu 1 sebanyak 8 kali, dan subnet yang 255 berikutnya juga sama dengan konversi sebelumnya yaitu 1 sebanyak 8 kali. Kemudian IP yang 192 ini kita konversi menjadi 11, kemudian 0 sebanyak 6 kali. Kemudian 11 ini adalah langkah untuk menentukan subnet yang dapat kita gunakan, yaitunya 11 ini adalah 2 angka, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2. 2 ini merupakan network ID dan broadcast network yang tidak bisa digunakan lagi. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 subnet. Jadi subnet yang bisa kita gunakan yaitu 2 subnet. Kemudian untuk menentukan hostnya kita ambil dari 0 yang berada di belakang 11 tadi, yaitu 0-nya berjumlah 6, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 yaitu 64. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 2, yaitu 64 dikurang 2 sama dengan 62. Berarti 62 host per subnet yang dapat kita gunakan pada jaringan ini. Kemudian subnet yang validnya adalah 256 dikurang 192, berarti itu adalah 64 host. Kemudian 64 ini kita gunakan untuk IP untuk router dan host yang kita gunakan. Berarti 0 ditambah 64 sama dengan 64. Kemudian yang keduanya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128. Dan yang berikutnya 128 ditambah 64 adalah 192. 192 ini adalah batas subnet, jadi hanya subnet yang nomor 1 dan subnet nomor 2 lah yang dapat kita gunakan untuk penentuan IP untuk host. Kemudian bisa kita perhatikan list rank dari host. Itu untuk subnet yang 64 itu broadcastnya bernilai 127, kemudian host pertamanya 65 dan host terakhirnya 126. Kemudian untuk yang subnet 128
yaitu host pertamanya 129 dan host yang terakhirnya 190. Jadi untuk angka yang 128 kita gunakan untuk subnet dan 191 itu kita gunakan untuk broadcast. Kemudian list strength ini berguna untuk penetapan IP-nya, yaitu bisa kita perhatikan gambar ini kembali setelah kita tentukan. Jadi nilai dari subnet ini, subnet, broadcast, host pertama dan terakhir ini adalah untuk menentukan atau menetapkan IP-nya. Untuk router, IP-nya itu 192.168.10.64. Jadi angka yang subnet yang digunakan adalah yang angka yang pertama, yaitu 64. Kemudian untuk yang router pertama yaitu 192.168.10.125. Kemudian untuk yang penghubung jaringan dari router pertama ke router yang kedua yaitu 110.126. Kemudian untuk jaringan yang berikutnya 11.125 dan untuk jaringan berikutnya 11.126. Kemudian untuk penghubung dari router ke switch itu untuk jaringan ini menggunakan IP-nya 192.168.12.126. Kemudian untuk jaringan berikutnya 192.168.13.162. Kemudian untuk berikutnya jaringan berikutnya itu 192.168.14.126. Jadi yang digunakan itunya host yang terakhir itu 162. Kemudian untuk PC-nya, untuk PC itu digunakan, kita menggunakan host yang pertama yaitu 65, yaitu 192.168.12.65. Begitu juga dengan yang berikutnya menggunakan nilai dari 65, itunya 192.168.13.65. Kemudian untuk jaringan yang berikutnya tetap menggunakan 65, yaitunya 192.168.14 dan 65. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya.